Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Agustini, salah satu mahasiswi Universitas Megabuana Palopo, jurusan kebidanan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusinya saya yang berjudul mengidentifikasi isu-isu gender, mengenal permasalahan gender di masa lalu maupun di masa sekarang yang mempengaruhi profesional bidan itu sendiri. Di sini ada terdiri dari dua, isu gender di masa lalu maupun isu gender di masa sekarang, di mana isu gender di masa lalu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama ketidaksetaraan akses pendidikan itu sendiri, dan yang kedua yaitu penghargaan profesi yang minim, dan yang ketiga yaitu norma sosial yang membatasi perempuan itu sendiri. Adapun yang sekarang tetap ada isu gender. Yang pertama itu ada kesempatan karir yang mobilitas, serta ada peran bidan di tingkat kebijakan kesehatan itu sendiri, dan yang terakhir ada stigma dan diskriminasi terhadap gender itu sendiri. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi siklus kehidupan perempuan itu sendiri, di mana ketika terjadi hal ini, maka itu yang akan merubah siklus perempuan itu sendiri, merubah siklus fisik, entah siklus fisiknya kah, emosionalnya kah, atau maupun sosial yang mempengaruhi kesehatan dan peran perempuan di sosial mereka. Yaitu ada tiga faktornya. Yang pertama ada norma sosial dan budaya, dan yang kedua ada riwayat kesehatan dan sosial, dan yang ketiga yaitu pendidikan dan karir. Jadi tiga-tiganya ini yang akan menjadi faktor yang mempengaruhi siklus kehidupan perempuan. Ketika ini baik-baik saja, maka perubahan fisiknya bakalan baik juga, perubahan emosional serta sosialnya juga baik-baik juga. Jadi bahwasanya seorang bidan itu juga berperan penting terhadap isu gender ini, isu yang mempengaruhi kehidupan perempuan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasus ini terdiri dari studi kasus swab, di mana berbentuk subjektif, objektif, maupun asesmen maupun planning itu sendiri, di mana di sini subjektifnya ada keluhan utamanya pasien, di mana keluhan utamanya pasien itu pasiennya namanya pasien A yang mengalami kecemasan dan stres akibat tekanan sosial terkait ekspektasi gender anak yang dikandungnya. Dan yang kedua ada riwayatnya, di mana riwayatnya ini ibu hamil trimester kedua dengan ANC yang tidak teratur, serta suami yang mendominasi keputusan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan persalinan dan metode KB, dan konteks budaya yang dimana dia memilih untuk anak laki-laki, memilih ibu mengandung anak laki-laki. Dan ini adalah diskriminasi yang sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat kejam, karena ketika kita mendiskriminasi harus memiliki anak laki-laki yang ada di dalam kandungan ibu, itu sangat-sangat sangat-sangat mengganggu psikologi seorang ibu. Dan selanjutnya ada objektif, di mana objektif ini terdiri dari tinggi badan ibu 160, berat badannya 55 kg, serta tekanan darah yang normal, tetapi pasien nampak gelisah dan mengalami tekanan mental. Karena itu tadi, bahwa diskriminasi terhadap gender itu akan sangat-sangat mempengaruhi mental ibu. Dan selanjutnya di sini ada asesmen, di mana asesmen ini di mana asesmen ini dibentuk dari penilaiannya kami, dari bentuk data subjektif maupun objektif.
yang dimana hasilnya yaitu stres ringan akibat ketidaksetaraan gender dan kekurangan dukungan emosional. Adapun planningnya itu sendiri atau rencananya itu sendiri, yang pertama mengedukasi tentang dampak bias gender, yang kedua meningkatkan dukungan emosional dari suami, yang ketiga itu mendorong partisipasi dalam kelompok ibu hamil, yang selanjutnya yaitu konseling psikologis, dan yang terakhir menjadwalkan kunjungan ANC bulanan dengan memantau perkembangan emosional, dukungan pasangan, serta kesehatan fisik ibu maupun bayi itu sendiri. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Evaluasi itu sendiri, di sini ada evaluasi. Evaluasi itu sendiri terdiri dari 4 poin, di mana yang pertama yaitu pemantauan perkembangan emosional ibu dengan mengevaluasi tingkat kecemasan dan stres pada setiap kunjungan ibu. Jadi kita harus mengevaluasi tingkat kecemasannya ibu apakah baik-baik saja, memberikan rasa nyaman kepada pasien. Ya, itulah tugasnya kita dalam hal pemantauan perkembangan emosionalnya ibu. Selanjutnya ada kesejahteraan pasangan. Kesejahteraan pasangan ini dengan kita mengevaluasi dukungan suami setelah konseling, di mana bapaknya mengerti atau tidak apa yang dijelaskan sama bidannya, dan dia menerapkan apa yang dijelaskan oleh bidan, entah itu memberikan dukungan kepada istrinya atau seperti apa. Itu yang harus kita evaluasi dalam poin ini, kesejahteraan pasangan. Yang selanjutnya yaitu ada keterlibatan ibu, di mana keterlibatan ibu ini dengan meningkatkan partisipasi dalam kelompok ibu hamil dan komunitas pendukung. Selanjutnya ada kesehatan fisik, di mana kesehatan fisik ini dengan kesehatan fisik ini memastikan kesehatan ibu serta perkembangan janin yang terpantau sesuai jadwal ANC itu sendiri. Itulah mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.